manusia itu menurut gambarnya, Hmm. tiga di dalam satu. Itu artinya itu, Bang. Gambar Allah tiga dalam satu. Bukan. Gambar Allah ini laki-laki dan perempuan. Kata-kata itu kita harus simak. Dari ayat 26 dikatakan kita, berarti jamak. Ya, Tapi yang kita di sini tadi, nih 26-nya Bang ya. yang kita- Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kan gitu. Nih, menurut Ya. gambar kan di sini. Dan rupa dan kita, rupa. betul gak? Kita. Nah. Garis bawah kitanya. Oke. Sekarang gambar itu apa? Gambar itu ya menurutnya Nah, gambar Allah di itu situ- diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ini Garis gambar Allah bawahnya laki-laki dan katanya. perempuan. Di ayat 27 abang garis bawahi katanya diciptakannya. Jadi di situ bukan diciptakan mereka, bukan gitu lagi loh. Itu Diciptakannya dia, ya, Iya. laki-laki dan perempuan. Artinya kata kita dan katanya itu kan suatu yang berbeda. Ah, Itu yang saya katakan tadi bahwa diciptakannya nya tadi adalah Tuhan. iya, tiga di dalam satu itu, nya itu berarti menjadi satu. Kita itu tadi yang tiga itu gitu loh. Diciptakannya. Iya, jadi bukan dibuat lagi diciptakan mereka, nggak gitu lagi loh. Gambarnya itu apa gambarnya? Ya. Gambarnya apa? Ya kan tadi dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, Yang dimaksud gambar itu apa? ketika Yesus datang ke bumi, maka dia mengambil Bang, yang dimaksud gambar Allah itu apa, Bang? gambar Allah itu adalah artinya seperti apa Allah itu keberadaannya, yaitu Jadi ciptaan gitu? bukan, Lah. bukan Bukan. Bang. Justru kita ini diciptakan menurut Gambar Allah itu ciptaan atau bukan sih? sehingga kita harusnya mewakili sifat-sifat baik dari Allah, tapi kita sudah rusak, Bang. Jadi gambar Allah yang ada pada manusia sudah rusak ketika Bang, Adam dan Hawa jatuh. Yang dimaksud gambar Allah itu laki-laki dan perempuan kan? Bukan. Apa? Yang laki-laki dan perempuan itu adalah manusia yang dia ciptakan itu. Manusia yang dia ciptakan. Tapi Nah. gambar manusia ini kan kata Abang sama dengan Tuhan, betul? Jangan disamakan. Nggak bisa disamakan. Beda. Gambar dengan aslinya nggak bisa disamakan loh, Bang. Enggak bisa disamakan. Nggak bisa Berarti disamakan. Tuhan bukan manusia kan? Gambarannya dengan yang aslinya nggak bisa disamakan. Berarti- itu adalah bayangannya lah, artinya Iya. bagaimana kita bisa membayangkannya seperti itu loh, Bang. Berarti Jadi, Tuhan dengan manusia beda kan, Bang? ya. Beda. Artinya kalau kita melihat manusia, Bang, artinya kalau manusia itu tidak rusak oleh iblis, tidak rusak oleh dosa, kita melihat ada gambaran Allah di situ. Makanya ada Enggak. kebaikan di hati manusia. Saya tanya sekali lagi, gambar Allah itu ciptaan atau bukan? Gambar itu jangan abang bayangkan secara harafiah seperti itu, Bang. Iya, tahu. Yang dimaksud gambar Allah itu siapa? Ciptaan atau bukan? Kan diciptakannya tadi kan dikatakan manusia kan, Adam dulu diciptakan. Oh, Diciptakan dulu Adam. Setelah itu, berarti gambar Allah itu ciptaan. Adam itu ya ciptaan kan. Lalu apa hubungannya dengan Yesus ini? Hubungannya dengan Yesus kan tadi saya katakan Tritunggal itu kan abang nggak percaya tadi Tuhan abang katakan Iya, Tuhan. abang jelaskan tentang Adam, lalu kenapa abang menghubungkan dengan Yesus gitu? Artinya bahwa Yesus itu juga ada di dalam penciptaan itu. Jadi sebelum dia ada, Yesus dia sudah- diciptakan. bukan dia menciptakan. Yesus itulah yang menciptakan semuanya. Waduh. Makanya di ayat 26 abang baca, marilah kita. Artinya ini yang ngomong kita ini siapa gitu Ya ya. udah Bang, gambar Allah itu Bang, ya. Nih, saya kasih nih sama abangnya. Dia bikin gambar itu. Nih. Baca Bang. Yang mana tuh, Bang? Nih, Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, Lebih utama. dari segala yang diciptakan. Ciptaan kan Yesus itu. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, yang diciptakan Yesus itu. Iya, bukan Yesus yang diciptakan. Lah. Dia segala yang diciptakan, apapun yang diciptakan, Yesus itu adalah yang lebih utama dari segala ciptaan itu, bukan dia yang diciptakan. Bukan dari segala ciptaan, dari segala yang diciptakan. Iya, artinya Nih. segala sesuatu yang diciptakan
Tidak ada yang bisa melebihi daripada Yesus. Coba kita eja ya. Iya. Coba. Ini keutamaan Kristus ya. Ia Ya. adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang Ya. sulung lebih Nah. utama dari segala yang diciptakan. Jadi Ya. Yesus itu diciptakan. Kan, itu kan penerjemahannya bukan seperti itu. Loh, terus salah ini RAI gitu menurut Anda? Iya, abang baca dulu. Kan ada koma itu, yang sulung, udah? Ya. Ya kan? Yang sulung. Lebih utama Lebih dari stop dulu. segala yang diciptakan. Stop dulu, Kan gitu? lebih utama. Ya gitu ya. Hmm. Darinya itu artinya bukan Yesus yang diciptakan. Ah. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi selain daripada Yesus, itu adalah diciptakan kecuali Yesus. Itu artinya. Bang, Yang Yesus itu adalah gambar Allah yang utama kan? Iya, yang Ah, ah. sulung. Dari segala yang Iya, artinya jangan Diciptakan. jadikan Yesus yang diciptakan. Coba diterjemahkan baik-baik, Bang. ini keutamaan Kristus di sini. Kita punya hati nurani menerjemahkannya. Ya lihat. iya, saya baca Bang. Saya bisa bahasa Lebih Indonesia utama. kan gitu. Kan dari segala yang diciptakan, artinya dia lebih utama dari apapun yang diciptakan. Iya betul. Sementara Yesus itu artinya gini Bang. Yesus itu adalah ciptaan paling utama dari semua penciptaan. Kalau seperti itu pasti ditulisnya seperti itu, Bang. Ini kan nggak Lah. seperti itu dituliskan. Kalaunya Yesus itu yang menciptakan ya, kalau Yesus itu Tuhan, maka lebih utama dari segala yang dituhankan. Bukan seperti itu. Lebih Kalaunya utama dari segala yang diciptakan berarti dia diciptakan. Kalau dia Tuhan maka kosakatanya Bang ya lebih utama dari segala yang dituhankan jadinya. Bukan. Memang yang dituhankan siapa aja? Ya kan Kan nggak ada Yesus. yang dituhankan selain daripada Bapa, gitu loh. Waduh. Mau lagi Bang ayat yang lain Yesus ciptaan. Nah, ini kan perbedaan persepsi penanggapan ini ya, Bang. Jadi abang Ya sudah satu lagi saya tunjukkan ya. Oke, coba. Bentar. Aduh. Udah jelas itu Didi. Enggak ngerti. Bentar. Bentar ya, ini saya carikan dulu ke bawah. Wahyu, kita Wahyu. Wahyu boleh. Wahyu berapa, Bang? Bentar. Ya. Nih. Baca. Wahyu Wahyu 3:14. ayat 14. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Baik, Amin siapa? Amin itu melambangkan Tuhan. Tuhan. Siapa Amin ini yang dimaksud? Inilah firman dari Amin, arti firman dari Allah. Amin ini Allah. Iya, Kata siapa? Tuhan. Itu Amin. Kan Amin kan di situ huruf besar itu, Bang. Artinya Iya, itu sesuatu huruf yang besar. terjadi. Artinya apa? Iya, inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Amin itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah. Waduh. Bang, Itu dia. abang lihat di Google dulu dah dari literasi Kristen siapa Amin itu? Siapa Amin yang dimaksud? Siapa Amin yang dimaksud di Wahyu seperti itu maksudnya? Coba Bang jelaskan ke saya, coba. Persepsi Abang seperti apa? Inilah firman dari Amin. Ya, Iya, inilah Amin. firman dari Yesus. Saksi Makanya yang setiap kali setia kita berdoa, kita dan sebut benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Amin ini ciptaan Tuhan. Amin. Bukan, Bang. Bukan, Bang. Kayak gimana? Artinya Coba Anda buka dulu dah.
Ya, gereja mana yang mengatakan selain Yesus di situ? Menurut gereja, seluruh gereja, amin itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu juga kan satu di dalam Bapa. Ya, amin ini adalah Yesus. Yesus itu saksi yang setia kan? Dan benar kan dia bersaksi? Oke. Kan tadi dikatakan abang kan mempermasalahkan permulaan dari ciptaan Allah. Gitu ya. Permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu. Permulaan dari ciptaan, tetapi bukan dia yang diciptakan. Loh, ini Gitu. tertulis Jadi, salah lagi gitu. Bang, sabar dulu. Berarti yang tertulis ini salah lagi menurut Anda? ya kan permulaan dari ciptaan. Iya, memang ciptaan Yesus itu. Kita artikan frasa ini ya Bang ya. Artinya frasa ini menegaskan peran Yesus sebagai pencipta, bukan Ya. ciptaan. Segala sesuatu diciptakan melalui dia, untuk dia, sejalan dengan yang ada di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Jadi jangan Ya. dibalik Bang pengertiannya. Iya, jadi kalau gini Bang, kita lihat tulisan Paulus dengan tulisan di Wahyu 3 ini ya, mempunyai makna yang sama. Yesus itu adalah Frasanya loh, Bang. iya. Jadi Frasa Yesus itu menurut Paulus dan menurut Wahyu ini ya, surat Yohanes ini adalah ciptaan yang paling utama gitu. Allah. Dari ciptaan Allah. Ya, bukan seperti itu. Jadi kalau dikatakan saya setuju itu permulaan dari ciptaan Allah, tetapi frasa itu menegaskan peran Yesus Bang sebagai pencipta, bukan sebagai ciptaan. Peran Yesus sebagai pencipta, sedangkan di sini dikatakan ciptaan. Ya kayak gimana sih? Masa abang mau melawan kitabnya sendiri? Bukan permulaan dari ciptaan, artinya kalau nggak ada Yesus nggak ada ciptaan, seperti itu loh. Ya, permulaan dari ciptaan Allah kan? Dia yang berperan menciptakan. Jadi kalau dia nggak ada, contohnya gini Bang, saya kasih gambarannya nih ya. Permulaan adanya, kalau dikatakan permulaan adanya Google, ya kan? Berarti siapa yang menciptakan Google itu, gitu loh Bang? Ya, permulaan adanya Google. Kenapa Iya, dengan Google? Kayak gimana? Kurang ngerti saya analoginya. Hilang suaranya Bang. Bang, suara Anda hilang. Kayaknya abang tadi ada dapat telepon ya. Kalau dapat telepon hilang tuh kayaknya suaranya. Nah, udah. Nggak Bang? Udah. Oke. Mengenai permulaan itu Bang ya, permulaan dari segala ciptaan seperti itu tuh. Contohnya nih kalau dikatakan misalnya Bang Yusuf PI adalah permulaan adanya pondok pesantren ini. Nah, kan artinya kan Bang Yusuf PI yang berperan sehingga pondok pesantren itu ada. Demikian juga tadi Yesus. Bukan kayak gitu Bang, salah analoginya. Permulaan dari pondok pesantren itu batu pertama dari pondok tersebut. Bukan saya. Saya yang meletakkan batu ya. Saya hanya peletak batu. Jadi permulaan dari pondasi pondok pesantren itu adalah batu yang pertama, bukan saya. Bukan seperti itu Bang. Itu kan Ya, kalaunya batu pertama itu adalah bagian dari bangunan yang diciptakan. Gimana sih? itu. Justru kan dikatakan permulaan kan Bang? Iya, Yesus itu permulaan diciptakan dia. Jadi bukan dia batu pertama itu. Nah, itu Bang Yusuf yang salah. Permulaan itu artinya idenya datang dari siapa gitu loh Bang. Abang mau bikin pondok pesantren nih. Abang punya ide. Bukan abang yang berdiri di batu, bukan seperti itu. Kan gitu Bang. Kalau bahannya nggak ada yang diciptakan, apakah ide bisa berjalan? Kan dia menciptakan toh. Menciptakan. Ya iya, dia menciptakan. Dia kan merancang menciptakan pondok tersebut, kan gitu. Kalau nggak ada bahannya kayak gimana? Loh, kalau abang misalnya Apakah terjadi ciptaannya? abang kan udah siapin itu semuanya. Berarti dari ciptaan itu permulaan dari yang diciptakan, artinya permulaan dari membentuk pesantren tersebut dari bangunannya apa saja. Aduh. Abang. Kita berdebat di sini Bang. Coba abang googling lah
kira-kira itu apa artinya permulaan dari ciptaan itu? Coba abang cari ya. Bacakan. Kalau nanti Google menjawabnya sesuai dengan yang abang bilang, saya nyerah. Coba. Nih, coba baca ya, menurut Google ya. Permulaan ciptaan berarti sumber atau asal dari segala ciptaan. Betul kan? Sumber dari segala yang diciptakan. Makanya kata saya, batu pertama pesantren itu sumber terbangunnya seluruh bangunan. Gimana sih? Permulaan dari ciptaan dapat diartikan sebagai sumber atau asal Iya. mula dari semua ciptaan. Sumber atau asal dari segala ciptaan. Nah, jadi bukan dia yang diciptakan, dia asalnya gitu. Paham gak bang ini bang? Maksudnya sumber atau dari segala ciptaan. Jangan dipotong-potong, sumber atau asal. Kan gitu kan? Iya. Bang? Asalnya apa? Pondok pesantren itu asalnya dari peletakan batu pertama. Lalu dibangun lagi sampai ke sana kemarinya kan gitu. Salah. Kalau abang nggak punya, kalau abangnya nggak ada, Sampai KBBI pun Anda salahkan berarti. KBBI ya, mau Anda salahkan juga ya, nyerah saya kalau kayak gitu ya. Nyerah saya kalau KBBI pun Anda salahkan. bukan bang. Kan kita ini masalah persepsi bang. Artinya abang melihatnya juga benar dari persepsi abang gitu kan. Lalu dari persepsi saya sebagai orang Kristen, kan abang nih bahas dengan saya nih. Ya udah nih bang. Bang, Ini saya tunjukin satu website ya bang ya. saya jawab gitu bang. Wahyu 13 awal penciptaan Allah ya, Matniel, bukan dari situs Islam ya. Kita baca nih. Dan para pendukung pandangan ketiga memahami permulaan berarti bahwa Kristus adalah kepala atas ciptaan Allah. Iya. Ciptaan Yesus itu menurut literasi Kristen nih. Ini ke literasinya. Iya. Itu benar. Jadi kata dia ciptaan Yesus itu. Kayak gimana? Bukan. Dia kepala. Jadi kalau gini nih misalnya nih bang, kalau dibilang nih misalnya saya bukan kepala daripada ciptaan ini nih, kamu jadi kepala di situ ya katanya. Ini ada ciptaan nih. Kamu adalah kepala dari semua ciptaan itu. Bukan berarti saya juga ciptaan. Salah analogi ya bang. Salah analogi. Analoginya kayak gini. Ya, saya menciptakan robot. Maka permulaan dari penciptaan robot itu saya ciptakan kepalanya. Baru tangan, kaki, perut dan yang lainnya. Kepala tadi bagian dari ciptaan saya. Gimana sih? Kepala itu. Kepala itu bagian dari ciptaan saya. Saya akan menciptakan robot. Dimulai yang utama, yang pertama saya ciptakan adalah kepala. Saya bikin dulu kepala robot, kan gitu. Baru saya bikin tangannya, kakinya. Kepala tadi menyatu dengan robot yang saya ciptakan. Gimana sih abang ini? Hubungan harafiah itu artinya kepala itu adalah pemimpinnya, dia yang paling tinggi di antara itu semua itu loh mas. Iya, meski bang gini aja, kalau Anda tetap kayak gitu, Pak Presiden Indonesia Pak Prabowo kan kayak gitu, bagian dari Indonesia juga kan dia, meskipun dia kepala negara. Kenapa saya tadi kurang ini. Pak Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia kan gitu. Ya. Apa presiden tersebut bagian dari Indonesia juga kan? Iya betul. Ya udah. Meskipun beliau kepala negaranya, tetap beliau bagian Indonesia. Gimana sih? Kecuali beliau di luar negeri ya, bagian dari luar negeri. Angel kita nggak dibahas tentang kepala loh bang. Yang dibahas tadi itu kan permulaan tentang ciptaan. Iya, permulaan ciptaan itu awal diciptakan Yesus, baru langit, bumi, ceritanya kan gitu. Awal dulu Yesus diciptain, habis itu langit dan bumi. Atau kalau memang abang kan ini punya data nih, baik itu di Bible kami gitu ya,
Coba tunjukkan ke saya katanya bahwa Yesus itu diciptakan. Coba kata-katanya atau ayat berapa gitu. Kolose tadi Bang, Anda buka dulu Kolose 1:15 tadi, baca ayat selanjutnya. Diciptakan itu ya. Kalau nggak ada diciptakan berarti emang nggak ada gitu. Kolose 1 berapa tuh Bang? 15-16 tadi. Kolose 1 ayat 15. Karena dalam dia 16. telah diciptakan. Ya. Telah diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kan dia diciptakan segala sesuatu. Bukan Iya. dia yang diciptakan gitu loh Bang. Iya. Dari gambaran siapa itu? Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Itu dia itu Di dalam gambaran, Nggak ada. di dalam siapa itu tadi? dalam gambaran Allah tadi Bang, ayatnya 15-nya. Gimana sih? Di situ berawalnya ia adalah gambar Allah, tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Artinya Allah menciptakan Yesus dulu. Terus karena di dalam penciptaan gambar Allah tadi, dia menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi. Makanya Anda merujuk ke Kejadian, bukan Yesus yang menciptakan, tapi Allah. Gimana sih? Jadi di sini ya Kolose 1:15 awal Tuhan membentuk Yesus dulu gitu. Jadi Yesus yang paling utama, yang sulung, dia baru menciptakan langit dan bumi. Gitu maksudnya. Silakan Anda buka Kejadian 1 ya, pasal 1 sampai 1 perikop gitu. Itu kesimpulan Abang Bang, karena seperti Bukan ini, Bang. kesimpulan. Teksnya memang kayak gitu. Yesus diciptakan kayak gimana lagi Bang? Pelan-pelan ya. Oke, kita baca pelan-pelan. Tapi kalau sudut pandang kita berbeda, biasanya apa yang kita pandang itu pasti berbeda, Bang. Artinya kalau Abang memandang dari satu sudut, saya memandang dari satu sudut, hasil pandangan kita itu biasanya nggak akan sama. Tapi mari kita coba dulu kita samakan persepsi kita. Saya baca pelan-pelan Bang ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah bukan ciptaan katanya ya. Bukan bilang dia adalah ciptaan Allah gitu ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya kita lanjutkan ke ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan. Di dalam dia telah diciptakan, bukan dia diciptakan. Yang ada di surga dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhirnya, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, jadi ini kenapa harus dibantah gitu, oleh dia dan untuk dia. Jadi kalau kita nurani menerjemahkan ini beda Bang, dengan kita memang sudah punya niat untuk menentangnya, itu beda. Ya kalau saya sih baca tekstualnya Bang, kitab Anda mengatakan kayak gitu. Karena dari dia pasti menentang. Oke Bang, gini aja dah, kita nggak akan ketemu di sini. Coba Abang tanya yang lain lah. Tadi Baik. kenapa Kristen itu disebut Ya udah. pembangkang gitu. Baik, kita bahas judul ya. Baik, kalau bahas judul ya Bang ya, kenapa saya mempertanyakan Kristen membangkang Yesus? Menurut Anda tidak membangkang gitu? Justru kita ini kan Bang, kenapa kita mau menderita, kenapa kita mau dihina gitu ya kan? Baik. Ini mau berpikiran di dalam penderitaan Yesus, kita nggak membangkang seperti itu. Contohnya seperti ini kan, saya ini ribuan kali diolok-olok nih di komentar Abang nih, tapi kan Baik. itu nggak jadi masalah. Baik, Seperti itu. satu tadi Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Anda sembah Allah nggak? Iya, menyembah Bukan Allah. sembah Yesus. Oh, artinya seperti ini Bang, menyembah Allah itu artinya menyembah di dalam Yesus. Kalau kita sudah mengenal Yesus, Wah, salah berarti Abang. Yesus nggak ada berkata kayak Abang. Kata Saya Yesus buka ya. sembahlah Allah, itu aja. Bukan Buka. bukan berkata Yesus sembahlah Allah yang ada dalam diriku, enggak. percayalah kepada aku karena aku berasal dari Bapa, Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Itu artinya justru itulah makanya dibunuh sama orang Israel. Kalau nggak ada perkataan itu, Yesus akan dibunuh seperti itu. Jadi aku Itu dan ya. Bapak adalah satu gitu maksudnya. Ada ayatnya itu. Kalau aku dan Bapak adalah satu, Anda memakai bantahan itu kepada saya, murid-muridnya juga satu dengan Bapak masalahnya.
Enggak lah, kan ketika Yesus dibaptis kan itu ada suara dari langit tuh. Ketika dibaptis sama Yohanes Pembaptis, hanya kepada satu pribadi ini ada suara itu datang, suara dari Bapa Surgawi. Ya udah, kita nanti kemana-mana. Baik, kalau sembahlah Allah ya, saya tanya sekali lagi, Anda menyembah Allah nggak? Yesus nggak ada mengatakan menyembah itu melalui dia nggak, tapi jalan melalui dia, bukan menyembah melalui dia. Ada. Artinya, Gimana? saya buka ayatnya ya. Yesus adalah sang firman. Sembahlah Allah. Sekarang Anda nyembah siapa? Kepadaku. Artinya percayalah kepadaku itu artinya bahwa kita akan menyembah dia karena kita percaya kepada dia, dia berasal dari Bapa, kita sembah dia. Artinya bahwa itu jalan menuju kepada Bapa. Kita nggak akan kenal Bapa, Bang. Kami nggak akan Ya sudah. kenal. Saya ganti lagi dah. Saya ganti lagi. Yang kedua, ya, Yesus bersunat di hari ke-8. Anda? Ya, Yesus bersunat, benar. Anda sunat nggak? Enggak, Bang, nggak sunat lagi kita. Kan beda. Ada penjelasannya itu. Kalau kita mau jelasin bisa aja kenapa kita nggak bersunat lagi. Orang Berarti Kristen Anda nggak meniru Yesus. secara pribadi, kalau kita ikutin semuanya itu budaya dari orang Israel, budaya dari orang Yahudi bersunat itu. Tetapi kami orang Kristen itu, Bang, bukan lagi mengenai hal-hal fisik. Artinya bersunat itu bagi kami adalah bersunat hati kita, Bang, yang disunat. Jadi perjanjian lama itu usang gitu maksudnya. Kulit katan kita itu lagi yang harus dibuang gitu. Itu hanya Baik, Bang. berarti perjanjian lama itu usang menurut Anda. Bukan usang, tetapi digenapi di dalam Tuhan Yesus. Udah digenapi semua. Baik. Tapi kenapa perpuluhan tetap bayar sekarang? Perpuluhan itu dari perjanjian lama, katanya sunat udah digenapi, perjanjian lama itu udah digenapi, tapi kenapa masih bayar perpuluhan? Oke, kita bahas sedikit nih. Artinya perjanjian di dalam hukum-hukum Taurat, di kami ada hukum Taurat itu mulai dari perintah pertama sampai perintah 10 itu ya, yang paling utama itu, Bang. Oke, ya saya nggak bahas 1 sampai 10 itu. Yang Oke, saya ya. bahas tentang masalah perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi di perjanjian lama. Kata Anda perjanjian lama udah digenapi. Lalu kenapa pendeta masih tarik perpuluhan coba? Jelasin ya. Artinya Kalau masalah yang sakit-sakit udah digenapi. Tapi kalau masalah yang duit-duit, meskipun perjanjian lama tetap pakai gitu. Aduh. tenang, Bang Yusuf. Ya silakan Anda jelaskan lah. Gini nih. Kan kalau perpuluhan itu dari kerelaan hati kita. Itu nggak dipatok. Harus kalau perpuluhan itu harusnya kan 10%. Saya nggak membahas nominalnya, terserah aja. Yang saya Artinya, bahas perpuluhannya. Kenapa masih ditarik kalau sudah digenapi itu perjanjian lama? Abang mau ngasih juga nggak apa-apa, kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa seperti Saya nggak mempermasalahkan nominal, enggak. Mau orang ngasih berapapun terserah kan gitu. Yang saya bahas ini, kenapa pendeta masih tarik perpuluhan? Kata abang, perjanjian lama sudah digenapi. Ngapain masih tarik perpuluhan? Aduh, perjanjian lama sudah digenapi, kata abang. Ya kalau udah digenapi, ngapain masih tarik perpuluhan coba? Saya mau jawab, abang nggak bisa saya ngomong. Silakan ngomong gitu. Jadi sebenarnya, Bang, perpuluhan itu suatu istilah yang dipakai untuk persembahan untuk sukarela mereka, nggak harus 10% itu sebenarnya, Bang. Artinya dengan kematian Yesus itu sudah dilunaskan. Tapi kalau kita merasa diberkati, kita itu orang-orang yang sudah merasa diberkati, kita itu dengan sukarela memberikan perpuluhan itu. Kita nggak mau tahu itu mau dipakai sama siapa kek, mau dimakan sama pendeta kek. Tapi kan hati nurani kita yang memberikan itu. Saya paham bang, curhatan hati nurani abang saya paham. Tapi mengapa masih ada perpuluhan gitu? Kan udah digenapi di perjanjian lama. Kenapa masih ada perpuluhan? Lah, Bukan masalah abangnya mau memberi, itu nggak dilarang. Abang mau memberi silahkan beri perpuluhan.
Atau perpuluhannya, uang perpuluhannya itu mau dipakai kemanapun terserah, nggak ada problem tentang itu. Yang jadi masalahnya, kenapa masih ada perpuluhan sedangkan perjanjian lama sudah digenapi, kata Anda? Kan belum selesai saya ngomong. Artinya gini bang, semua yang ada di perjanjian lama, peraturan-peraturan Taurat, nggak ada satu manusia pun yang akan bisa melakukan itu. Satu pun nggak ada. Baik itu orang Kristen, orang Muslim, nggak akan ada yang bisa melakukan itu. Itu hanya digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Kristus. Tapi setelah kita diselamatkan, bukan berarti itu dibatalkan. Saya nggak bilang dibatalkan. Saya nggak bilang batal. Memang Anda nggak bilang batal, Anda bilang digenapi, kan gitu. Nah, dan ketika kita diselamatkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita akan dibawa lagi bang untuk menaati segala yang ada di Taurat itu. Tetapi itu tidak akan mungkin. Itu hanya untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Seandainya pun dikatakan sesuci apapun kita bang yang kita lakukan di dunia ini, tidak akan bisa melakukan itu, tidak akan taat. Lalu apa hubungannya dengan perpuluhan bang? Kenapa masih ada gitu? Kalau perpuluhan itu bang, saya bilang itu bagian dari apa yang bisa dikerjakan di gereja untuk kepentingan apa dan sebagainya. Ya mungkin istilah itu nggak dipakai semua gereja toh bang, nggak semua gereja juga. Kan perpuluhan itu dari perjanjian lama, kenapa masih dipakai juga? Katanya udah digenapi. Nggak semua gereja, itu ada beberapa denominasi. Saya nggak mempermasalahkan beda-beda denom. Nah, kan Anda tahu sendiri, Anda ada perpuluhan gerejanya. Dasarnya dari mana? Sedangkan perjanjian lama udah tergenapi. Kan tadi sudah saya jelasin tadi bang. Artinya kita tidak membatalkan, Yesus tidak membatalkan. Abang bilang nggak membatalkan, saya sepakat nggak batal, nggak. Tidak batal toh. Nggak batal. Jadi mana yang dianggapnya itu untuk bisa membawa kepada hal-hal yang baik, itu akan dilakukan. Tetapi mana yang tidak perlu dilakukan, yang nggak perlu dilakukan gitu loh bang. Jadi artinya bukan dilarang untuk dilakukan. Kalau saya mau sunat juga bisa loh bang. Banyak orang Kristen yang disunat. Ya itu masalah sunat berlalu, perpuluhan yang saya bahas. Oke, perpuluhan itu seperti apa abang maksud? Makanya abang penasaran sama perpuluhan gitu. Ya perpuluhan itu kan menyisihkan gaji 10% untuk membayar imam-imam kalau di suku Lewi. Ya, di Kristen kan juga ada kayak gitu. Di Kristen itu nggak semua seperti itu. Jadi artinya bang, itu nggak bisa abang jadi suatu patokan Ya bahwa sudah. semua orang seperti itu gitu. Iya, enggak mau 10% yang enggak apa-apa. Tapi kenapa masih ada perpuluhan itu gitu loh? Padahal perjanjian lama kata Anda udah digenapi. Kayak kalian loh bang, artinya ada beberapa denominasi kan, ada peraturannya yang seperti ini, ada peraturannya seperti ini. Abang, saya nggak bahas denominasi, enggak. Itu bukan menjadi sesuatu yang esensinya bukan di situ gitu loh. Ketika kita beriman, bukan itu esensinya. Jadi abang nggak usah terlalu pusing lah mikirin yang gitu-gitu, karena urusan rohani itu sangat jauh dari hal-hal yang seperti itu gitu loh bang. Maksud saya gini bang, maksud saya Anda harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda. Kalau sudah digenapi, ya sudah digenapi kata Anda perjanjian lama itu kan kayak gitu. Tapi masih ada aja perpuluhan. Kan udah saya katakan tadi. Artinya bang, pelin-pelan jadinya bang, pelin-pelan. Kalau udah digenapi nggak ada perpuluhan itu bang. Ada ayatnya itu bang. Kan dikatakan saya datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat. Jadi apapun yang ada di hukum Taurat itu bang. Kalau kita Yesus itu datang menggenapinya. Udah digenapi kan? Udah pakai ajaran Yesus aja lagi. Kalau udah digenapi itu tuh perjanjian lama. Tapi kok masih ada masalah duit perpuluhan ngambil di perjanjian lama? Perpuluhan itu kan dari perjanjian lama. Kalau udah digenapi ya udah genap, tutup buku gitu. Lalu dari mana perpuluhan tuh? Ini bang, sebenarnya kalau kita mau bahas sedikit tentang perpuluhan, karena abang kayaknya pengen kita bahas itu gitu ya bang ya. Sebenarnya kalau orang Kristen itu bang, sebenarnya nggak cukup 1/10. Nggak masalah. Seluruh hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kami sudah diselamatkan jiwa kami,
bahwa kami yang tadinya mau binasa gitu loh bang, dengan rela hati nggak usah ditarik sama pendeta pun kita berikan itu bang. Gitu. Iya, saya nggak memasalahkan nominalnya, nggak mempersalahkan nominal atau keikhlasan hati Anda, itu nggak masalah, nominal nggak masalah. Tapi kenapa masih ada yang namanya perpuluhan gitu? Itu yang saya tanya. 16. Berapa? Saya 1 Korintus 16, coba abang buka benar. Ayo, berapa itu tadi? 1 Korintus 16 ayat 2. Ini bang, ada nih di 1 Korintus bang. Itu mulai dari ayat 1 aja saya baca ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, itu ya. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Yang keduanya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Kan saya bilang tadi kan, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini artinya bang, untuk hamba-hamba Tuhan pun yang dia tidak punya pekerjaan, jadi dia hidupnya itu bergantung kepada apa yang diberikan sama jemaat, itu tidak menjadi masalah karena ada aturannya juga di perjanjian baru. Jadi itu nggak mengada-ngada juga seperti itu bang. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu kan gitu, kamu masing-masing dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu yang dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Maksudnya kayak gimana? Itu tulisan siapa? Kalau abang bisa tahu itu kira-kira tulisan siapa? Paulus. Ya betul, abang kan udah pasti gitu kan. Nah, tulisan Paulus nih. Tuhan, gitu ya. Jadi pendeta-pendeta bisa berdasarkan apa yang sudah ditulis sama Paulus ini, mereka bisa bang, karena nggak dilarang. Enggak, Paulus nggak ada menyinggung perpuluhan bang. Paulus di situ kalaunya hendak ya dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah kayak gitu, bukan masalah perpuluhan, itu bukan. Apa itu masalah hasil kerja kita gitu, bukan masalah perpuluhan. Kan saya udah nyampe kan dari ke abang, gimana nih abangku ini? Kan udah Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu kan gitu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi kita peroleh seminggu itu kan sesuai dengan kita peroleh ya, menyisihkan sesuatu dari yang diperoleh dan menyimpannya di rumah. Nggak ada hubungannya dengan perpuluhan. Saya nih penghasilan saya seminggu misalnya. Aduh, gini mah. Seminggu saya sisihkan. Lalu penghasilan saya seminggu lagi saya sisihkan. Nanti begitu hamba Tuhan perlu kan itu maksudnya kan. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia, kata Paulus. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, ya ini tiap minggu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Apa hubungannya dengan perpuluhan? Kata Paulus, ya kalau kamu mencari nafkah ya atau simpan di rumah ya, sedikit disisihkan. Kan kayak gitu. Emang seperti itu bang. Jadi kita itu nggak dosa bang kalau kita ngasih 1/10, mau nggak 1/10. Itu kan istilah yang dipakai mereka itu persepuluhan. Tapi itu nggak pernah. Ya. Katanya udah digenapi masih dipakai juga. Heran saya bang. Kita cari topik lain loh bang. Kan itu nggak dilarang, kecuali kalau dilarang janganlah kamu kumpulkan. Itu baru. Saya tahu artinya apa. Artinya perjanjian lama masih Anda pakai kalau menguntungkan. Yang sakit-sakit dari perjanjian lama itu nggak mau Anda kerjakan. Contoh sunat, bukan nih sunat hati ini, bukan sunat kulub. Satu.
Sunat hati doang, bukan sunat kulub. Kan kayak gitu. Dikerat kulit khatatnya. Yang enak-enak baru kalian ambil. Yang sakit seperti sunat tuh ya, burungnya sakit tuh ya, disunat. Kelebihan kelebihan apa? Burungnya, kelebihan kulit. Disunat sakit tuh ya. Enggak ada. Bang, artinya Yang kan, ada hanya sunat hati diganti. jangan salah bang, sunat itu nggak dilarang. Banyak juga orang Kristen yang disunat. Wah, abang nggak tahu Paulus melarang sunat. Paulus melarang sunat, bang. Tidak. Tapi dia bilang, kalau kamu bersunat, janganlah kamu merendahkan orang yang tidak bersunat. Salah. Nah, seperti itu. Jika kamu menyunatkan diri, kata Paulus, maka Yesus nggak berguna untuk Anda. Itu buat orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi kalau Itu kata Paulus. itu buat jemaat yang ada di pelayanan dia yang di luar Yahudi. Dia Ya, melayani. kalau kagak sunat, ya kalaunya kalian sunat, kata Paulus, Kristus itu tidak berlaku untukmu, tidak berguna, sia-sia gitu. Itu yang tadi saya bilang. Artinya kita itu esensinya bukan lagi di hal-hal yang jasmani. Itu maksudnya. Makanya saya bilang kalau perjanjian lama sakit ya diganti jadi sunat hati. Nah, terus ya kalaunya yang dari perjanjian lama korban bakaran enggak lagi ya, karena udah Tuhan yang dikorbankan kan gitu orang. Betul bang, itu memang artinya seperti itu. Memang Jadi mau enaknya aja, tapi masalah perpuluhan masih nyangkut teman-teman dari perjanjian lama. Kalau yang enak diambil dari perjanjian lama, kalaunya yang sakit-sakit, itu udah digenapi gitu. Nah, memang jelas toh tertulis. Artinya kalau kamu mau sunat, silahkan sunat. Kalau kamu nggak mau sunat juga nggak jadi masalah. Kan seperti itu loh bang. Contohnya misalnya saya punya anak nih, mau saya sunat, bisa aja disunat. Itu nggak ada esensinya dengan keselamatan. Artinya apa yang kita lakukan di dalam jasmani kita, di dalam fisik kita, itu tidak ada esensinya untuk keselamatan. Kita ini kan mengikuti Tuhan ini, punya agama kan tujuannya kan keselamatan toh bang. Aduh, lucu aja sih ya. Kalau masalah yang sakit nggak mau diambil teman-teman. Kalau masalah enak, apalagi duit, tetap terus berlaku itu perjanjian lama. aduh, akal-akalan betul ya. Bukan itu bang. Artinya kalau fisik itu nggak ada esensinya untuk keselamatan. Gitu loh. Jadi kalau di dalam Kristen bahwa dikatakan sesuatu yang ada di dalam hati itu yang paling utama. Bagaimana kita bisa menjalaninya, bukan kelihatan baik seperti itu loh bang. Misalnya kita baik, kita melakukan ini perbuatan baik apapun itu nggak bisa menyelamatkan. Itu aja. Ya sudah, kalau gitu saya tanya aja bang, kayak gini. Tokoh utama di Kristen adalah Yesus, betul? Benar. Bukan hanya tokoh, memang dia Tuhan gitu. Baik, sekarang saya cari mana perintah Yesus, bayarlah perpuluhan. Perintahnya Atau contoh dari Yesus lagi bayar perpuluhan gitu. ini bang, saya nanti cari ayatnya, tapi saya ceritakan dulu. Ada kisahnya tuh. Itu dia disuruh bayar pajak bang oleh Apa pajak? Ya. Saya bukan urusan pajak, urusan perpuluhan gitu. Ya. Dia juga memberikan, dia suruh mulutnya itu pergi memancing, lalu di dalam mulut ikan itu dapat koin, lalu dia berikan apa yang harus kita berikan, seperti itu loh bang. Dia Aduh. lakukan itu. Nanti kalau saya cari ayatnya pasti ada. Ya udah, cari aja dulu bang ya. Coba sampaikan kepada saya di ayat berapa Yesus membayar perpuluhan gitu. Dicontohin Yesus bayar perpuluhan. Coba saya mau tahu. Anda ini ikut Yesus, mengaku ikut Yesus kan, pengikut Yesus. Maka yang Yesus lakukan Anda akan lakukan, kan kayak gitu. Karena Anda mengikutinya. Betul? Sekarang ya apa yang diperintahkan Yesus kan pasti Anda lakukan kan gitu.
Ya, nggak semua adat istiadatnya nggak bisa semua kita lakukan, karena kan kita masing-masing di adat istiadat yang berbeda begitu, nggak semuanya. Ya, mana dari perintah Yesus untuk bayar perpuluhan tadi gitu. Oke? Nah, tadi kan udah saya jelaskan ke abang, itu bukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi kita bisa melakukan itu. Bukan sesuatu yang diperintahkan, lalu kenapa harus bayar gitu loh? Kenapa bayar, nggak udah bubarin aja perpuluhan bang gitu ya? Aduh, bubarin aja udah, bubarin perjanjian lama gitu. Jadi dia bang, Yesus itu bang, dia mengatakan bahwa kami orang Kristen itu harusnya mengerti bahwa hidup kita itu sebenarnya nggak layak untuk diri kita sendiri. Bang, kalau Yesus kagak pernah bayar perpuluhan ya bang ya, gak usah Anda bayar perpuluhan. Nah, berarti Usah. topik bang udah beda lagi, nanti harus Kan Anda mengikuti Yesus. Kalau Anda membangkang Yesus ya berarti Anda bayar gitu perpuluhan. Yesus aja nggak pernah bayar perpuluhan, nggak ngajarin perpuluhan gitu. semua itu bang, itu nggak diwajibkan, nggak harus bayar perpuluhan, nggak semua gereja itu. Ya sudah, lanjut next ya. Ya, Next nih. boleh. Ya, masalah babi pula. Oke, babi. Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Abang makan nggak? Sebenarnya saya nggak bisa makan dulu bang, soalnya kalau saya makan itu lambung saya ini nggak nyaman, saya mual bang. Waktu itu ya. Jadi nggak semua orang Kristen juga makan babi. Jadi, seperti ini dia. Kalau kita mau makan babi, boleh. Kalau nggak makan babi, lebih bagus. Artinya kalau kita nggak makan babi, itu lebih bagus bang. Tapi Ya, terus? kalau kita pun harus makan babi, itu kan seperti saya bilang tadi, itu bukan yang masuk ke dalam tubuh jasmanimu yang akan menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar dari dalam hati. Bicara tentang apa itu Yesus? Tentang makanan kah? Ya, artinya kan ada lagi, Petrus itu disuguhkan dia nanti di situ sesuatu yang najis gitu ya, sesuatu yang tidak bisa dimakan. Nah, lalu ada perintah dikatakan makan, seperti itu ya bang ya. Nah, tetapi intinya yang mau disampaikan bahwa orang Bang, Kristen itu Imamat nggak boleh. Imamat 11 nomor 7, babi itu haram. Iya, memang haram. Segala hewan yang tidak berkuku belah itu haram semuanya bang. Oh, karena perjanjian lama udah nggak dipakai lagi gitu. Bukan. Terus karena gimana? dipakai. Bingung saya, kok nggak masih dipakai? Kalau masih dipakai, coba buka Imamat 11 nomor 7. Boleh. Saya juga bukan orang yang sudah paham banget semuanya, tapi saya akan coba jawab ya bang ya. Imamat berapa bang? 11 nomor 7. Iya, itu udah pasti itu larangan. Apa yang dilarang di Yahudi itu biasanya dilarang juga di Muslim itu ya. Makanan-makanan. Imamat 11 Nomor 7. bentar. Imamat. Gimana mama baca? Imamat 11 nomor 7. Ini. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah. Kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Iya. Haram. Haram-haram pasti anjing, semuanya itu haram. Ya, kenapa abang makan? Kenapa abang makan? Udah tahu haram. Kan saya udah jelaskan tadi bang. Ada perintah Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu akan dikeluarkan lagi di jamban. Bukan itu yang membuat kamu nanti menjadi najis. Itu loh bang. Kalau di ajaran kita itu perbedaannya. Kalau di ajaran abang kan apa yang kita makan itu bisa. Nggak ada Yesus di situ ngomong masalah makanan bang. Apa yang masuk ke mulut itu? Ada, kita cari nih. Akan dikeluarkan kan katanya.
Gimana ayatnya tuh? Nomor ya bang, bentar. Ini bang, Matius 15 ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Nah itu dia itu. Kita buka Matius 15 ayat 17. Di mana? Matius 15 nomor 17 sampai 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar berasal dari hati itulah yang menajiskan orang. Coba Anda bang ya baca dari atas itu. Di situ tentang orang munafik, bukan tentang makanan. Kayak gimana sih bang? Di situ tentang orang yang berkata munafik gitu. Nggak membahas makanan bang, tapi abang yang bahas makanan. Ya iya, kenapa Anda malah bahas yang saya bahas itu masalah babi yang dimakan, bukan masalah orang munafik. 15 ayat 17 16 ya. 15 ayat 16. Nih, saya baca sampai ke atas abang suruh ya. Iya. Bentar. Enggak dari 8 aja gitu. Dari 7. Tentang orang munafik tuh. Dari 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Nah, baca. Bentar. Berapa itu tadi? Kamu mau baca dulu. Matius 15 ayat 17. Abang minta dari ayat 8 ya. Bentar saya baca. Udah 8 sampai 11 aja nggak apa-apa juga. Bangsa ini memuliakan aku yang itu bukan? Matius 15 kan? Iya, ayat ke nomor ke berapa? 7 sampai 11. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Nah, ini intinya bang. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Itu ya, artinya seperti ini bang. Saya jelaskan ya. Ada bahas makanan Yesus, nggak ada kan? Nggak ada di situ Yesus bahas makanan. Yesus di situ bahas orang munafik. Gitu. Artinya orang munafik itu seperti ini bang. Orang munafik itu masalahnya gini bang, saya nggak mempermasalahkan orang munafik. Yang saya permasalahkan kenapa babi masih dimakan gitu. loh, itu tadi jadi artinya di sini kesimpulan. Karena abang bawa ayat ini sebagai alasan, ya sebagai alasan abang Yesus katanya memerintahkan makan babi. Dengan ini ya jawaban abang, apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Setelah kita buka ayatnya ya, bukan tentang masalah makanan, tapi tentang orang munafik. Artinya seperti ini bang, apapun yang kita lakukan di sini maksud Tuhan Yesus, baik kamu jangan makan ini, jangan makan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu bukan itu yang penting, tapi yang penting adalah yang keluar dari hatimu, itu maksudnya, itu loh bang. Iya, masalahnya saya nggak bahas orang munafik ini gitu loh bang. Yang saya bahas, kenapa Anda makan babi di perjanjian lama ada. Contohnya seperti itu. Adalah haram. Orang-orang yang tidak makan babi itu bang, kadang dia menjadi merasa lebih suci. Jadi disebutlah dia orang munafik. Padahal kelakuan di dalam hatinya itu yang bikin dia binasa gitu loh bang. Jadi kalau misalnya dia nggak makan babi, dia merasa dia udah lebih baik. Padahal kenyataannya bukan. Coba Anda buka Yesaya 66 nomor 17, buka coba. Saya buka karena Alkitab ini pasti akan membela dirinya sendiri gitu. Saya nggak akan membela Alkitab karena Alkitab akan membela dirinya sendiri. Kita buka bang. Yesaya 66 nomor 17. Yesaya 66 nomor 17. 66 nomor 17. Apa kata di situ?
Ini mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, yang makan babi itu dilenyapkan Tuhan. Betul, pada saat itu. Karena itulah peraturannya. Tetapi ketika tadi Yesus sudah datang, kan sudah dikatakan ketika Yesus datang, makanya segala sesuatu itu bisa disempurnakan dia, bahwa bukan itu lagi yang utama. Yesus enggak, masalahnya Yesus enggak ada menyinggung masalah babi, Bang. Tidak disebut memang masalah babi, tetapi sudah dikatakan bukan yang masuk ke dalam mulut. Babi masuk ke dalam mulut enggak, Bang? Lalu keluar dari jambannya. Gini, yang masuk ke dalam mulut itu adalah orang munafik. Maksudnya itu apa yang dia dapat, rahasia yang dia dapat, ya jangan dikeluarkan gitu. Apa yang masuk ke dalam mulutmu tidak menajiskan. Tapi kalau rahasia tadi yang kamu tahu, kamu keluarkan dari mulutmu, maka itu yang menajiskan. Artinya gini, Pak. Itu Yesus berbicara tentang orang munafik, bukan berbicara tentang makanan dia. Ya. Katanya, yang masuk ke dalam mulut itu bukan kata-kata, tapi kata-kata itu masuk ke dalam telinga. Abang coba perhatikan dulu kalimatnya. Tapi kalau dibilang yang masuk ke dalam telinga, bukan itu loh, Bang. Abang bilang tadi kan kata-kata. Yang masuk ke dalam mulut itu bukan kata-kata. Berarti yang masuk ke dalam mulut itu adalah makanan atau minuman. Tapi kalau perkataan, bukan dikatakan perkataan itu masuk ke dalam mulut dia, bukan, tapi ke dalam telinganya. Jadi ini berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan orang-orang dunia yang mengatakan dirinya kudus, suci kalau dia tidak melakukan itu, kalau dia tidak makan darah, kalau dia tidak makan babi. Itu yang dikatakan orang-orang munafik, padahal hatinya jahat. Itu loh, Bang. Heran saya, padahal di situ Yesus nggak ada menyinggung masalah babi. Tiba-tiba ayat itu dipakai untuk pembenaran makan babi. Iya, yang Yesus ini ya teman-teman, nggak nih kalau teman-teman nggak percaya ya. Yesus ini ya teman-teman ya nih. Nih kita baca ya. Hai orang-orang munafik, kata Yesus, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nggak ada Yesus bahas makanan, nggak ada. Lalu ya maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Ini sindiran Yesus terhadap orang Farisi karena mereka munafik gitu. Ya Yesus ya jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang ada di sorga akan dicabut dengan akarnya, akan kayak gitu. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke lobang. Itu kata Yesus. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Perumpamaan itu, Bang, sampai disindir Yesus apa? Bukankah yang keluar nih ya? Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Disindir Yesus lagi nih. Ya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut ya turun ke perut lalu dibuang di jamban. Kayak gitu. Artinya apa? Sampai disindir Yesus dengan umpamaan kayak gini. Itu artinya segala sesuatu yang kita makan itu tidak ada bahas makanan, Bang, ini. Nggak ada. Bang. Ini sindiran Yesus terhadap orang Farisi. Bang, saya tanya nih, Bang.
kalau masuk ke dalam mulut, lalu ke dalam perut, lalu ke jamban, itu kaitannya dengan makanan atau dengan apa gitu? Ya kalau yang masuk ke dalam mulut, ya kita makan. Lalu perut, lihat perut kan ada kata perut di situ. Dikeluarkan di jamban, itu kaitannya dengan apa? Kalau masuk ke dalam mulut, kita mau makan ya makan. Tapi di sini Yesus bukan berbicara tentang makanan. Itu tentang makanan. Artinya Mana bahwa ada Matius 15 tentang makanan, aneh. kalau Yesus berkata tentang mulut, lalu perut, lalu jamban, coba kita artikan itu artinya apa tuh? Mulut, Ini perut, kan nih kata Yesus, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam hati lalu dibuang ke dalam di perut, bukan bukan hati. ya iya diumpamakan Yesus kayak gitu nih. Jangan Bayangkan tuh perumpamaan yang kalian pakai itu artinya yang fisik itu bukan yang utama gitu, bukan itu yang paling nggak ada penting. urusannya dengan makanan. Tapi kalau kita bisa nggak makan babi itu lebih bagus, jauh lebih bagus gitu. Tetapi kalaupun itu tidak kita lakukan, itu tidak berkaitan dengan keselamatan. Itu loh artinya. Karena kalau kita makan babi juga, itu banyak penyakitnya juga, bisa kolesterol, bisa ini dan sebagainya. Jadi saya juga kalau memang kita bisa nggak makan babi lebih bagus. Nih abang baca konteksnya dulu ya, kata sindiran Yesus nih ya teman-teman ya, kita baca ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke perut gitu ya, Apa itu? lalu dibuang di jamban. Nah, Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, kata Yesus. itulah kata-kata. Ya sudah, kalau Anda memaksa ini ya, boleh makan babi masuk ke dalam mulut. Sekarang apa yang keluar dari mulut tuh apa? Maksudnya? Kata-kata yang keluar dari hati. Contohnya nih. Jadi habis makan babi keluar kata-kata gitu. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut? Coba. Contohnya kayak ini nih Yang keluar dari mulut itu makanan atau suara sih? kata-kata dong. Ya kata-kata kan, bukan makanan. Iya. Ya memang betul, Yesus nggak ada bahas makanan di sini. Artinya apa? Yesus bukan menghalalkan babi, bukan. Di ayat yang pertama, bukan yang pertama itu tuh, yang katanya Nggak masuk ada ke dalam- Yesus menghalalkan babi, nggak ada. Memang dia tidak menghalalkan babi, tapi dikatakan bahwa bukan itu yang paling penting. Mau masuk itu ke dalam mulut atau tidak, ke dalam perut itu toh nanti bakalan dibuang di jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, dari hatimu, itulah yang akan menajiskan kamu. Ya apa yang keluar? Yang keluar apa? Kayak ini yang ngetik-ngetik ini semua kan ini menghujat semua nih, menghina-hina gini kan. Itu kan dari hati keluar gitu. Walaupun dia nggak makan babi, tapi kan dia jahat. Gitu loh, Pak. Ada. Ya udah Bang. Ya, saya hargai ya diskusi kali ini. Ya, meskipun abangnya tetap ngotot gitu ya. Saya sudah dibilang di situ kagak bahas makanan. Nah, nggak apa-apa. Oke, Pak. Saya juga menghormati Yusuf. Oke. Udah Oke. malam ini saya banyak yang naik nih, Pak, ya. Kapan-kapan Iya kita ketemu. banyak. Nanti boleh lah nanti kita bahas yang lain lagi ya, gitu ya. Ya, YCLB. Oke, Sehat-sehat, nanti Pak. saya kalaunya sudah berteman kan, kalau berteman itu berarti pernah naik gitu. Saya angkat kalau minta naik gitu. Oke ya. Oke, sehat-sehat Bang ya. Oke, sehat selalu. Aduh, muter beliau teman-teman. Iya, puter. Aduh, sakit kepala saya. Setengah 12. Lanjut. Ya, lanjut. Jam 12 ampihan. Deal. Jangan nanti jam 12 satu lagi.